Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 Minraya atau MI Ma'arif NU Randegan Jaya. Minraya sebagai doa kita agar MI Randegan selalu jaya. Oke, pada pagi hari ini kita mau bahas atau belajar bersama materi tema 2 subtema 1. Materi tema 2 ini berjudul selalu berhemat energi dengan subtema berbagai bentuk energi di sekitar kita, oleh saya sendiri Bengatur Rahman selaku wali kelas 4 MI Ma'arif NU Randegan. Oke, berbagai bentuk energi ini sebagai subtema 1. Yang kita bahas nanti ada energi listrik, energi angin, dan juga energi air. Ini ada contohnya beberapa gambar yang memanfaatkan energi listrik, angin, dan air. Jadi kita nanti nggak bahas energi matahari dan juga energi minyak bumi ya, karena sudah dibahas kemarin. Yang pertama, energi listrik, yaitu listrik untuk penerangan. Artinya listrik ini bisa menghasilkan cahaya. Ya, contoh peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan adalah lampu, senter, dan lain sebagainya. Yang kedua, ini ada anak sedang menyetrika. Jadi di sini yang kedua itu listrik menghasilkan energi panas. Jadi listrik itu bisa menghasilkan energi panas. Contoh banyak peralatan listrik yang menghasilkan energi panas. Contohnya setrika listrik, penanak nasi atau rice cooker, kemudian kompor listrik atau las, dan lain sebagainya. Semua itu berasal dari energi listrik yang diubah menjadi energi panas. Yang ketiga, energi listrik menghasilkan energi gerak. Jadi listrik ini menghasilkan energi gerak. Oke, saya ke dalam dunia industri dulu. Listrik itu sangat diperlukan untuk menggerakkan mesin-mesin. Contoh ada mesin penutup botol otomatis, mesin cetak, dan mesin pengemas, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik yang menghasilkan energi gerak adalah kipas angin atau blender dan lain sebagainya. Nanti kita bisa cari sendiri peralatan rumah tangga yang ada di sekitar kita. Untuk yang kedua, energi angin. Energi angin. Nah, sudah sejak lama ya, angin diketahui menyimpan banyak energi. Yang terkenal adalah bangsa Viking. Pasukan Viking telah memanfaatkan energi angin untuk menjelajah dunia. Jadi bangsa Viking ini terkenal dengan penjelajahan dunia, penjelajahan lautan menggunakan perahu layar. Ya, perahu layar ini kan secara otomatis menggunakan energi angin. Atau Christopher Columbus juga berlayar sehingga menemukan benua Amerika menggunakan perahu yang memanfaatkan energi angin. Oke, kembali ke dalam negeri. Jangan lupa ya, nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Ada kerajaan Sriwijaya dengan armada lautnya, dan kerajaan Majapahit kita menaklukkan banyak wilayah dengan armada lautnya. Dan yang sangat terkenal adalah perahu layar Dejong atau perahu layar terbesar pada masanya, sekelas kapal induk ya kalau zaman sekarang besarnya, yang membuat dinasti Yuan di Cina itu harus berpikir berulang atau berkali-kali jika ingin melawan Majapahit karena takut. Yang terkenal zaman sekarang di Belanda itu kincir angin digerakkan dengan pompa irigasi dan pembangkit listrik. Jadi angin ini dapat membuat pembangkit tenaga listrik, tenaga angin. Jadi Belanda ini menjulukan negara kincir angin karena terlalu banyak atau karena banyaknya kincir angin di sana. Terus kemudian dalam kedua sehari-hari, angin dapat dimanfaatkan untuk menentukan arah perahu layar dan lain sebagainya. Kita bisa cari sendiri. Atau yang sering kita lakukan ketika bermain musimnya ketiga, kita bermain layang-layang, yaitu berarti menggunakan atau memerlukan energi angin untuk menerbangkan layang-layang. Yang ketiga, energi air. Oke, perlu diingat ya, energi air ini adalah 70% dari permukaan bumi adalah air. Jadi air di bumi itu tersedia sangat banyak. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan dengan benar atau dengan maksimal. Pertanian, peternakan, perkebunan semua membutuhkan energi air untuk kelangsungan hidup. Kita butuh minum air, kita menyirami tanaman dengan air, kita memberi minum hewan dengan air, dan juga para petani membutuhkan aliran air untuk irigasi. Kita kembali lagi ke energi listrik, karena energi listrik ini sering kita gunakan. Jadi segala semua energi intinya berasal dari Tuhan, sebuah karunia yang harus kita syukuri dan harus manfaatkan sebaik mungkin. Jadi jangan kita boros energi.
Energi listrik ini adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Energi listrik banyak dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga dengan dalam bentuk alat-alat rumah tangga. Oke, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini semua adalah alat-alat rumah tangga, ada setrika, kipas angin, dan AC. Semua ini menggunakan energi listrik. Oke, ayo kita berlatih. Yang pertama, coba tuliskan nama-nama alat listrik pada gambar tersebut. Yang kedua, jelaskan hubungan alat-alat tersebut dengan energi listrik. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan alat tersebut jika tidak ada listrik. Yang keempat, ceritakan cerita singkat tentang cara menghemat energi penggunaan alat-alat tersebut. Dan yang ketiga ini, yang kelima, sebutkan 3 alat yang menggunakan listrik. Jadi selain 5 ini kan masih banyak alat-alat yang menggunakan listrik. Jadi kita bisa cari sendiri. Oke, yang ini bagaimana sikap kalian terhadap penghematan energi? Ini contoh sikap yang mencerminkan hemat energi yang pertama itu menggunakan peralatan listrik secara hemat, jadi hemat energi lah. Yang kedua, matikan lampu di siang hari. Jadi kalau siang hari itu kan kita tidak perlu lampu karena sudah terang oleh cahaya matahari. Yang ketiga, menggunakan listrik sepenuhnya. Yang keempat, efisiensi dalam menggunakan listrik. Yang kelima, menggunakan kendaraan hemat bahan bakar. Kalau bahan bakar ini ke energi minyak bumi yang kemarin sudah saya terangkan, pembentukan minyak bumi dan lain sebagainya. Yang keenam, mematikan keran air setelah digunakan. Jangan boros air ya, karena air ini yang kita dapat itu dari sumber di dalam bumi yang kita bor. Oke, untuk menyebarkan pengetahuan tersebut kalian dapat membuat slogan. Jadi slogan ini tuh apa? Coba. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahu sesuatu. Jadi kita menggunakan slogan itu untuk mengajak banyak orang untuk selalu berhemat energi. Jadi, kalian dapat membuat poster juga yang berisi slogan-slogan yang menarik serta disertai dengan gambar. Kenapa menarik? Karena jika menarik maka banyak orang yang melihat dan membacanya. Setelah terpengaruhi oleh slogan, mereka akan berusaha untuk menghemat energi. Oke, selesai untuk tema 2, subtema 1. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, untuk selalu belajar bersama. Sekian dan terima kasih, selamat belajar kembali. Untuk selalu belajar, semakin belajar kita semakin merasa bodoh. Nah, kemudian dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.